Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qusyairiyah fi Ilmi Tasawuf. Kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Pertemuan terakhir kita masih pembahasan tentang maqam yang pertama, yaitu maqam at-taubah. Masih lanjutan dari pembahasan tentang taubat. Saya bacakan beberapa kalam perkataan para ulama tasawuf mengenai taubat. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sami'tu asy-syaikha Aba Abdurrahman As-Sulami yaqulu sami'tu Mansur bin Abdullah yaqulu sami'tu Ja'far bin Nusair yaqulu sami'tu Al-Junayd yaqulu at-taubatu ala salasati ma'anin awwaluha an-nadamu wassani al-asmu ala tarkil muawadati ila ma nahallahu anhu wassalisu as-sa'yu fi ada'il mazalim. Wa qala Sahal bin Abdullah at-taubatu tarkut taswif. Penulis kitab ini yaitu Imam Al-Qusyairi qaddasallahu sirrah, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, saya mendengar guru saya Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, saya mendengar Mansur bin Abdullah berkata, saya mendengar Ja'far bin Nusair berkata, saya mendengar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, taubat itu punya 3 makna. Yang pertama penyesalan, yang kedua tekad yang kuat untuk meninggalkan atau tidak mengulangi apa yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga mengembalikan kezaliman, ya, mengembalikan apa yang kita zalimi, aniaya dari orang lain. Kalau harta kita kembalikan hartanya, kalau kehormatan diri maka kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian Sahal bin Abdullah berkata, taubat itu adalah tarkut taswif, tidak menunda-nunda. Jadi 2 perkataan ulama ini ibarat awal dan ujungnya. Maksudnya apa awal dan ujung? Di awal orang bertobat menyesal, dan ujungnya itu tidak boleh menunda-nunda taubatnya. Karena boleh jadi ada seseorang menyesali perbuatan dosanya, tapi dia masih menunda-nunda taubatnya. Nantilah kalau selesai urusanku ini saya akan bertobat kepada Allah. Maka itu bukan tobat yang sesungguhnya. Tobat diawali dengan nadam, penyesalan, kemudian penyesalan itu di ujungnya disegerakan tobatnya, tidak ditunda-tunda. Sami'tu Muhammad bin Husain yaqulu sami'tu Abu Bakar Ar-Razi yaqulu sami'tu Abu Abdullah Al-Qurasyi yaqulu sami'tu Al-Junaid yaqulu sami'tu Al-Harisa yaqulu ma qultu qat Allahumma inni as'aluka taubah walakinni aqulu as'aluka sahwatat taubah. Saya mendengar Muhammad bin Husain berkata, saya mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, saya mendengar Abu Abdullah Al-Qurasyi berkata, saya mendengar Imam Junaid Al-Baghdadi berkata,
saya mendengar Al-Haris berkata, saya tidak pernah mengucapkan di dalam doaku, Allahumma inni as'aluka taubah, ya Allah saya memohon kepadamu taubat. Saya tidak pernah mengucapkan begitu, tapi yang saya ucapkan adalah as'aluka sahwatat taubah. Saya meminta kepadamu ya Allah sahwatat taubah, keinginan untuk bertaubat. Kalau kita meminta taubat, kita masih melihat diri yang bertaubat. Tapi kalau keinginan untuk bertaubat, maka itu artinya kita melihat Allah yang memberikan taufik kepada diri kita sehingga punya keinginan untuk bertaubat. Akhbarana Abu Abdullah As-Sairazi qala sami'tu Abu Abdullah bin Muslim Al-Ahwaz yaqulu sami'tu Ibn Zir yaqulu sami'tu Al-Junaid yaqulu dakhaltu ala as-sari yawman fara'aitu mutaghayyiran faqultu lahu ma laka faqala dakhala alayya syab fasa'alani anit taubah faqultu lahu alla tansa dhanbak fa'aradani wa qala bal at-taubah an tansa dhanbak. Abu Abdullah As-Sairasi menceritakan kepada kami, ia berkata saya mendengar Abu Abdullah bin Muslim di Al-Ahwaz berkata, saya mendengar Ibnu Ziri berkata, saya mendengar Imam Al-Junaid bercerita. Jadi Imam Al-Junaid yang beberapa kali saya sebutkan digelari sebagai Sayyidu Hadhihi Ta'ifah, penghulu para ulama tasawuf. Beliau bercerita suatu hari saya menemui As-Sari, yang dimaksud di sini adalah Imam Sari As-Saqati, guru dan paman beliau, guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya menemui Sari As-Saqati suatu hari dan saya melihat di wajahnya itu ada perubahan, sepertinya ada rasa tidak puas terlihat di wajahnya. Maka saya kemudian bertanya, ada apa denganmu? Maka beliau kemudian menjawab, ada seorang anak muda datang menemui saya. Lalu kemudian dia bertanya tentang taubat. Maka saya kemudian menjawab, taubat itu adalah Allah tansa dzambak. Jadi taubat itu kamu tidak melupakan dosamu. Kalau kamu bertaubat, dosa yang kamu lakukan itu selalu kamu ingat, saya pernah berbuat begini. Ya, itu taubat. Fa'aradani. Tapi kemudian anak muda itu membantah saya. Wakala dia berkata, bal at-taubatu an tansa dzambak. Oh tidak, justru taubat itu adalah kamu melupakan dosamu. Jadi kalau Imam Sari As-Saqati mengatakan taubat itu kamu tidak melupakan dosa, anak muda ini malah berkata taubat itu kamu melupakan dosamu. Fakultu, maka kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, ya, innal amra indi maqala syab. Kalau menurut saya sepakat dengan anak muda itu. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Saya sependapat dengan anak muda itu bahwa taubat itu adalah kamu melupakan dosamu. Faqala, maka kemudian Sari As-Saqati bertanya, lima, kenapa bisa begitu? Qultu, saya kemudian menjawab, itu Imam Junaid Al-Baghdadi, li'anni idza kuntu fi halil jafa fa naqalani ila halil wafa fa zikru jafa fi halis safai jafa. Karena kalau awalnya kita berada dalam kondisi yang tidak baik, ya, dalam keadaan yang kering, kondisi yang buruk, kemudian Allah memindahkan kita kepada kondisi yang baik, yang nyaman, yang tenang, maka mengingat-ingat keadaan yang buruk, padahal kita sudah berada dalam keadaan yang baik, itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi untuk apa lagi kita mengingat hal-hal yang buruk sementara Allah sudah memindahkan kita kepada keadaan yang baik. Kalau kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, pelanggaran, lalu kemudian kita bertobat kembali kepada ketaatan, maka ketika sudah berada dalam ketaatan, jangan lagi mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Itu makna ucapan dari anak muda yang disetujui oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Fasah kata, maka diamlah Imam Sari As-Saqati. Padahal beliau ini seorang sufi besar, ulama besar, guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi terkadang Allah SWT memberikan satu ilmu pemahaman kepada para ulama-ulama besar itu melalui anak-anak muda, melalui orang-orang yang secara zahir kelihatan
ya, tidak begitu berilmu. Untuk apa? Supaya orang yang berilmu, para ulama-ulama besar itu tidak ada di dalam hatinya sifat takabur, sifat kesombongan. Jadi ilmu itu didatangkan oleh Allah SWT melalui perantaraan siapa saja. Terkadang Pak, ada sebagian kelompok yang mendidik jamaahnya, ya, mendidik jamaahnya dengan didikan bahwa kelompoknya sajalah yang benar, sehingga yang tumbuh di dalam hatinya itu sifat takabur, memandang orang lain salah, hanya kelompoknya yang benar. Nah, ini menyelisihi didikan Nabi SAW. Karena cara Nabi mendidik sahabat, mendidik umat itu adalah dididik dengan sifat tawadu, dididik dengan kerendahan hati. Nah, maka begitulah para ulama tasawuf mengambil ilmu tidak hanya dari yang secara zahir, ulama-ulama besar. Ya, mereka bisa mengambil hikmah, pengetahuan yang dalam itu dari siapa saja, seperti Imam Syari As-Sakati, seorang ulama besar. Tapi kemudian Allah SWT memberikan ilmu melalui wasilah perantaraan anak muda tadi. Sami'tu Abu Hatim As-Sijistani yaqulu sami'tu Abu Nasr As-Sarraj As-Sufi yaqulu su'ila Sahal bin Abdullah anit taubah faqala alla tansa zambak wa su'ila Junaid anit taubah faqala antansa zambak. Qala Abu Nasr As-Sarraj asara Sahal ila ahwalil muridin wal muta'arridin taratan lahum wa taratan alaihim. Fa ammal Junaid fa innahu asyara ila taubatil muhaqqiqin fa innahum la yazkuruna dzunubahum bima ghalaba ala qulubihim min azamatillahi wa dawami zikrihi. Kemudian saya mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, saya mendengar Abu Nasr As-Sarraj, seorang sufi, beliau berkata, ada seorang sufi yang bernama Sahal bin Abdullah. Beliau ditanya tentang apa itu taubat. Maka beliau menjawab, taubat itu adalah kamu tidak melupakan dosamu. Ini seperti jawaban Imam Syari As-Sakati, kamu tidak melupakan dosa. Ini bukan berarti salah Pak ya. Di awal-awal sekali saya sampaikan bahwa seorang sufi itu ketika ditanya satu pertanyaan yang sama di kesempatan yang berbeda, jawabannya bisa berbeda jauh. Karena tasawuf itu beda dengan fikih. Kalau fikih dasarnya itu apa yang tertulis di dalam kitab, apa yang dihafal di dalam kepala. Nah, sehingga karena dasarnya yang tertulis di dalam kitab, yang dihafal di kepala, jawaban itu relatif sama saja, karena yang tertulis ya sama, yang dihafal ya sama. Tapi kalau seorang sufi ditanya tentang satu persoalan, maka jawaban yang diberikan bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab, bukan yang dihafal di kepala. Jawaban itu berdasarkan apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Nah, yang dialami seseorang bisa beda dengan yang dialami orang lain. Yang dirasakan seseorang bisa beda yang dirasakan oleh orang lain. Jangankan oleh orang yang berbeda, orang yang sama saja, yang dia alami dan dia rasakan pagi harinya bisa berbeda dengan yang dialami dan dia rasakan di sore harinya. Nah, maka ketika Sahal bin Abdullah ditanya, apa itu taubat? Beliau katakan, kamu tidak melupakan dosamu. Kok ingat terus dosa itu? Supaya apa? Supaya kalau kita mengingat dosa, maka selalu ada rasa khauf, rasa takut di hati. Dikhawatirkan kalau tidak lagi mengingat dosa, maka kemudian kita meremehkan pelanggaran ya, karena kalau seseorang berada dalam keadaan senang, kadang-kadang kemudian lupa diri. Tapi kalau dosa selalu kita ingat, saya pernah berbuat begini, pernah berbuat begini, maka itu bisa menjadi pengingat bagi kita untuk tidak mengulangi hal yang sama. Nah, itu makna dari jawaban Sahal bin Abdullah, seperti Imam Syari As-Sakati. Tapi kemudian su'ilal Junaid anit taubat. Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya lagi, taubat itu apa? Faqala, beliau menjawab, antan sazamba. Ya, kalau taubat itu kamu mesti lupa dosamu, jangan lagi ingat dosa. Karena kalau kamu mengingat dosa, berarti kamu masih melihat dirimu. Bahkan nanti akan ada tingkatan yang di atasnya lagi. Jangan lagi mengingat taubat itu. Kalau kita mengingat taubat, kita masih melihat diri, karena kita yang bertaubat. Jadi taubat itu pun juga dilupakan. Yang dilihat hanya Allah SWT yang memberikan taufik kepada hambanya. Nah, maka Abu Nasr As-Sarraj kemudian memberikan penjelasan. Jawaban dari Sahal menunjukkan keadaan muridin ya, yang keadaannya berubah-ubah, namanya murid. Sementara Imam Al-Junaid
memberikan jawaban tentang keadaan al-muhaqqiqin, mereka yang sudah mencapai maqam hakikat. Karena mereka itu sudah tidak lagi mengingat dosanya. Kenapa? Yang mendominasi, menguasai hatinya adalah keagungan Allah dan terus menerus mengingat Allah. Jadi bukan lagi dosa yang diingat, bahkan bukan lagi taubat yang diingat. Yang menguasai hatinya adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu berbeda-beda levelnya, makamnya. Garis besarnya ada 3. Makam permulaan disebut iradah, orangnya disebut murid. Pertengahan disebut suluk, orangnya dinamakan salik. Dan makam yang paling terakhir, makam terakhir itu disebut dengan usul, orangnya dinamakan dengan wasil. Dan tahapannya bisa panjang. Kalau di dalam kitab Manasilus Sairin, manasil jamak dari manzilah, tahapan-tahapan. Sairin orang yang berjalan, tahapan-tahapan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kitab ini ditulis oleh Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari Qaddasallahu sirra. Beliau membagi tahapan itu menjadi 10 bab, 10 kisim, 10 bagian. Di setiap kisim 10 bab. Karena 10 kisim, 10 bagian, 10 bab, 10 kali 10 itu 100 tahapannya. 100 tahapan perjalanan menuju kepada Allah. Tahap pertamanya dimulai dari yaqza, kesadaran. Kemudian setelah itu ke taubat, lalu ke muhasabah, lalu ke inabah. Setelah itu kemudian pindah ke tafakkur, ke tazakkur, dan seterusnya. Ujungnya adalah tauhid. Itu 100 tahap. Ini urutan secara kronologisnya. Tapi ada yang disebut jazbah atau ijtibah. Jazbah itu Allah tarik, Allah pilih sendiri. Kalau ibarat orang sekolah, ada yang langsung loncat kelas, tidak mesti dilewati semua tahapan itu, bisa langsung loncat kelas. Itulah orang yang majzub. Majzub itu ditarik oleh Allah SWT, langsung dinaikkan. Allah bisa menempatkannya di makam yang berapa, bisa langsung di ujung. Nah, tapi orang yang seperti ini, dia bisa menjadi wali, tidak bisa jadi mursyid, karena mursyid itu harus melewati tahapan-tahapan itu. Ibaratnya kalau guru, ya dia harus lewati tahapannya supaya bisa memberikan bimbingan tahapan-tahapan yang mesti dilewati oleh seorang pejalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa mislu ma su'ila Ruwaim anit taubah. Ini seperti ketika Imam Ruwaim ditanya, apa itu taubat? Maka Imam Ruwaim menjawab, taubat itu adalah at-taubatu minat taubah. At-taubatu minat taubah. Taubat itu adalah kamu bertobat dari taubat. Bertobat dari taubat. Maksudnya apa? Kalau seseorang melihat dirinya, alhamdulillah saya sudah bisa taubat ini, berarti dia masih memandang dirinya yang bertobat. Nah, maka disebut dengan bertobat dari taubat, tidak memandang dirinya lagi. Yang dia saksikan adalah keagungannya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepadanya keinginan dan kesempatan untuk bertaubat. Wa su'ila Zunnun al-Masri anit taubati faqala taubatul awam minaz zunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Wa qala Abul Husain an-Nuri at-taubatu an tatuba min kulli syai' siwallahi azza wa jalla. Zunnun al-Masri pernah ditanya tentang taubat, maka beliau menjawab, kalau taubatnya orang awam, dia bertobat dari dosa. Dia berbuat dosa, dia tobat. Sementara tobatnya orang khawas, dia bertobat dari kelalaian. Belum tentu dosa, tapi kelalaian. Melakukan sesuatu yang mubah, yang boleh bukan dosa, tapi gara-gara perbuatan yang boleh itu, dia tidak jadi melakukan perbuatan yang lebih bermanfaat. Nah, ini taubat khawas. Bahkan yang lebih tinggi lagi, Abul Husain An-Nuri berkata, taubat itu adalah kamu bertobat dari segala sesuatu kecuali Allah, yang disebut dengan taubatus siwa, bertaubat dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam hatinya ada yang selain Allah, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menduakan Allah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menyembahnya, tapi dia telah menghadirkan selain Allah SWT di dalam hatinya. Taubatus siwa. Kemudian Sami'tu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi yaqulu Sami'tu Abdullah bin Ali bin Muhammad At-Tamimi yaqulu sattani ma baina
Ta'ib yatubu minaz zallat, wa ta'ib yatubu minal ghafalat, wa ta'ib yatubu min ru'yatil hasanat. Saya mendengar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi berkata, saya mendengar Abdullah bin Ali bin Muhammad At-Tamimi berkata, ada perbedaan yang besar antara orang yang bertobat dari ketergelinciran dengan orang yang bertobat dari kelalaian dan orang yang bertobat dari melihat kebaikan. Tiga. Taubat karena tergelincir berbuat dosa. Nah, di atasnya itu taubat karena lalai, bukan karena dosa. Di atasnya lagi karena melihat kebaikan. Artinya dia melihat dirinya yang berbuat baik, maka dia akan bertobat dari situ. Nah, karena itu artinya belum sampai kepada maqam la haula wala quwata illa billah. Dia masih melihat, saya alhamdulillah tadi malam saya sudah istighfar sekian kali, alhamdulillah saya sudah bisa salat taubat. Dia masih melihat ada dirinya, ada dirinya. Sementara puncaknya itu adalah ketika tidak melihat lagi hasanat, tidak melihat kebaikan pada diri. Semuanya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak yang buruk, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik, kecuali semuanya itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.